Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Amelia, NIM 1901112451. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen saya, Bapak Zulkarnain SSMSI, untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Administrasi Pemerintahan Kota dan Desa kelas C. Langsung saja pada pertanyaan pertama, apa urgensinya mempelajari administrasi pemerintahan kota dan desa? Menurut saya, mempelajari administrasi pemerintahan kota dan desa itu sangat penting karena diharapkan dapat memahami secara mendalam tentang administrasi dan administrasi pemerintahan desa dan kota. Sedangkan secara khususnya, setelah mempelajari modul ini, kita sebagai pembaca diharapkan dapat mengerti apa itu pengertian pemerintah kota dan desa, bagaimana administrasi pemerintahan kota dan desa, lalu kedudukan desa dan kedudukan kota pada pemerintahan negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu pentingnya juga administrasi pemerintahan desa dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan desa yang dapat menjadi fasilitator bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Di sini kita menjadi tahu bagaimana unsur-unsur dari pemerintahan desa dan kota yang ada di dalamnya dengan mempelajari administrasi pemerintahan kota dan desa ini. Dalam mempelajari administrasi pemerintahan kota dan desa, kita juga mengetahui fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan rakyatnya. Urgensi selanjutnya, kita menjadi tahu apa masalah-masalah yang terjadi. Yang pertama, kita menjadi tahu tentang kurang kuatnya keberpihakan pemerintah pusat kepada desa dan masyarakat desa. Yang kedua, kedudukan organisasi pemerintahan desa yang ambivalen antara organisasi pemerintahan formal dengan lembaga masyarakatnya. Dan yang ketiga, ketidakjelasan status kepegawaian dan perangkat desa. Di situ kita mempelajari segala sesuatu tentang desa dan kota yang lebih mendalam dari mata kuliah administrasi pemerintahan kota dan desa ini. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu bagaimana administrasi pemerintahan desa pada masa reformasi sekarang ini. Administrasi pemerintahan desa banyak mengalami perubahan, mulai dari masa kolonial hingga masa sekarang, masa reformasi. Aturan-aturan mengenai pemerintahan desa berlandaskan aturan mengenai otonomi daerah. Semua aturan bertujuan untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, bukan objek semata. Pemerintahan desa adalah bentuk administrasi pemerintahan yang berada paling bawah pada tingkat pemerintahan. Dalam perkembangan, sistem dan bentuk pemerintahan desa mengalami beberapa perubahan sejak Indonesia merdeka sampai dengan masa reformasi seperti sekarang ini. Sejarah pemerintahan desa setelah kemerdekaan dapat dilihat dari aturan-aturan yang muncul mengenai desa dari masa ke masa, di mana pada masa reformasi seperti sekarang ini banyak aturan-aturan yang lebih menguatkan administrasi desanya. Meskipun tidak menyebutkan secara langsung tentang desa, namun pasal-pasal yang ada pada masa reformasi sekarang ini menyebutkan hak tentang asal-usul dalam desa yang bersifat istimewa. Pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tahun 2000, pasal 18 ditambah beberapa pasal-pasal lagi. Salah satunya adalah pasal 18B yang berisi tentang pengukuhan dan penghormatan negara, tentang kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pada administrasi pemerintahan desa ini, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Jadi, pemerintahan desa pada masa reformasi ini sangat diperhatikan tentang bagaimana semua unsur-unsur tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dan langsung
diakomodir oleh pemerintahan pusat yang ada. Sebagaimana diutarakan pada bagian sejarah pemerintahan desa, menurut konsep Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, bahwa sebagai akibat kekacauan paradigmatik antara konsep otonomi desa sebagai sesuatu yang bersifat asli, yang berbeda dengan konsep otonomi daerah pada tingkat kabupaten atau kota, sehingga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, pengaturan tentang desa yang sebelumnya merupakan bagian terintegrasi dengan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, baik di masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, akhirnya legal dan negara memisahkan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, sehingga dapat dilihat pada masa sekarang ini administrasi pemerintahan desa berjalan dengan cukup baik dan diatur dengan cukup signifikan dan efektif secara pemerintahan. Sekian hasil jawaban dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.